warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di masjid insyaallah barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah subhanallah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kisah-kisah orang soleh, membahas kisah-kisah para sahabat Nabi. Gak bakal ada habisnya, mau sampai awal pun kita masih bisa membahas sahabat Nabi. Kalau jumlahnya ratusan, banyak banget, dan hampir seluruh kehidupan para sahabat itu kita bisa ambil hikmahnya. Untuk kehidupan sekarang masih relevan, pasti masih. Jadi bukan berarti kehidupan orang zaman dahulu gak bisa kita jadikan pelajaran untuk zaman sekarang. Justru malah bagusnya zaman sekarang kita itu mengambil pelajaran dari zaman dulu. Bagaimana orang-orang dulu itu dalam ibadah, dalam bekerja, dalam menghadapi masalah, itu kita ambil hikmahnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi. Nama lengkapnya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ad-Dausi itu nama daerahnya, Pak. Namanya daerah Daus, bukan Daus Mini, tapi Daus. Ada nama suku itu namanya Daus. Kayak kita Pasir Mas, Tanah Mas, Semarang, itu namanya daerah. Tufail ini nama lengkapnya Tufail bin Amr. Punya bapak namanya siapa? Amr. Karena Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dia punya anak namanya Amr bin Tufail. Jadi punya bapak namanya Amr, punya anak juga namanya Amr. Karena orang-orang dulu ngasih nama simpel-simpel aja. Kalau enggak Amr, Umar. Kalau enggak apa lagi? Usman. Ya pendek-pendek. Karena panjang-panjang, bisa 5 kata antara itu. Tufail bin Amr ini seorang sahabat yang terkenal dengan kepintarannya. Cerdas, pandai, pinter. Terus dia ahli syair. Nah, kalau dulu itu yang terkenal ahli syair, bukan kiai, bukan, tapi ahli syair. Karena perkataannya itu kalau udah melanjutkan syair itu bagus. Istilahnya kayak sekarang itu penyanyi ya. Bisa amat bagus. Iramanya bagus, kata-kata yang bagus. Itu Tufail bin Amr. Terkenal sangat di golongan Mekah dan sekitarnya. Sampai orang-orang kafir Quraisy sebelum dia masuk Islam, mereka sangat takut. Ini kalau si Tufail masuk Islam, habis kita. Karena mulut dia itu sangat bagus dalam berkata-kata. Jadi kalau dia masuk Islam, dia berdakwah, habislah. Bisa terpengaruh semua sama dia. Suatu ketika Tufail itu dia sering pergi ke pasar namanya pasar Ukaz. Dia bukan orang Mekah, tapi di Mekah itu dulu ada pasar namanya Ukaz. Ya istilah kalau sekarang zamannya bazar pasar itu. Dulu kalau di Mekah itu paling ramai, Pak. Pada datang ke situ, pada belanja, ada yang berdakwah, ada yang beli budak, ramai semua di situ. Nah, si Tufail ini dulu sering ke situ. Namanya pasar Ukaz. Dia datang ke Mekah. Setelah sampai di Mekah,
Orang-orang kafir Quraisy itu tahu semua. Wah, ini Tufail ini. Dia mau ngapain di sini? Kalau dia sampai tahu ada Nabi Muhammad, ada Islam, bahaya kita. Kita akan kalah. Makanya ketika orang-orang kafir itu bertemu dengan namanya Tufail bin Amr tadi, orang-orang kafir itu menghasut namanya Tufail. Tufail, kamu ngapain di sini? Di sini itu ada seseorang yang mengaku nabi, seseorang yang kata-katanya itu bisa menghancurkan persahabatan, yang kata-katanya itu bisa memisahkan antara ayah dan anak, antara suami dan istri. Muhammad namanya. Cekokin semua, dikasih fitnah semua. Sampai Tufail itu, masa sih ada orang kayak gitu di sini? Karena apa? Karena orang kafir takut, Pak. Takut kalau sampai Tufail ini terpengaruh dengan Nabi Muhammad, masuk Islam. Sedangkan mulutnya Tufail itu terkenal dengan syairnya. Kalau berkata-kata bagus, jadi orang mudah percaya, mudah terpengaruh oleh Tufail. Nah, akhirnya Tufail ini sampai dia itu ketika ke Mekah mau keliling-keliling, dia di telinganya disembelin kapas, Pak. Karena apa? Dia takut kalau ketemu sama Nabi Muhammad akan terpengaruh. Disembelin kapas. Karena kok bener kayak gini, masa sih orang kayak bahaya. Langsung disembelin kapas ini. Nah, ketika dia lagi keliling-keliling, sampailah Tufail ini Ka'bah. Setelah sampai di Ka'bah, dia itu melihat orang di depan Ka'bah lagi sholat. Dan sholatnya kok beda, kok anteng deh sholatnya, kok sholatnya bagus. Ini siapa ini? Dideketin. Itu kan belum tahu kalau itu Nabi Muhammad. Dia belum tahu. Dideketin sama dia. Ini siapa kok sholatnya bagus? Dia baru nyadar kalau dia Muhammad. Deketin, ditungguin, siapa ini? Kok katanya orangnya jahat, katanya orangnya mulutnya licik, katanya mulutnya jahat, tapi kok enggak ada? Dia baru pakai kapas, Pak. Dia belum kedengeran. Jadi dia benar-benar nggak mau dengar kata perkataan seorang pun nggak ada yang mau didengar. Setelah Nabi Muhammad sholat, Tufail itu mendengarkan. Nggak sengaja lantunan ayat Al-Quran Muhammad itu sampai ke telinga itu Tufail. Tembus dari kapasnya, tembus kedengeran. Waktu itu dia baru nyadar, ya Allah, ini bukan orang jahat, perkataannya sangat bagus. Dan Tufail itu orang penyair itu terkenal dengan bahasanya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran. Sedangkan ayat Al-Quran dari segi bahasanya pun di atas syair, sangat luar biasa. Tufail pun kagum, ini siapa ini? Kok sangat bagus sekali syairnya, bacaannya kok sangat bagus. Gak mungkin orang ini jahat. Gak mungkin orang ini jahat. Lalu Tufail mengatakan gini kepada dirinya sendiri, orang ini gak mungkin jahat. Lebih baik aku dengarkan perkataannya. Kalau memang baik aku ambil, kalau memang gak baik aku tinggalkan. Aku ini orang pinter. Jadi dia ngaku dirinya pinter. Memang dia orang pinter, Pak. Terkenal di Mekah itu dia orang pinter, orang cerdas. Dia mengatakan, aku ini orang pinter, aku ini orang cerdas. Kenapa kok aku malah menuruti orang-orang Quraisy tadi? Lebih baik aku dengarkan perkataan Muhammad. Kalau memang bagus aku ambil, kalau jahat aku tinggalkan. Itu perkataannya Tufail. Nah, setelah Nabi Muhammad selesai sholat, ditungguin sama Tufail sampai Nabi Muhammad itu pulang ke rumah. Diikutin sampai pulang ke rumah. Setelah mau masuk ke rumah baru dipanggil, wahai Muhammad, tadi sebelum aku kesini, aku bertemu dengan kaum orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya kamu itu jahat, perkataan kamu itu dusta. Kamu tuh gini. Aku gak percaya. Makanya aku cari kamu. Setelah aku ketemu kamu, kok kamu ternyata ahli syair. Yang kamu baca tadi apa? Dia nanya, yang dibaca apa?
Nah, baru katakan ya aku baca Al-Quran. Setelah ngobrol-ngobrol lama, barulah Tufail itu minta dibacakan ayat Al-Quran. Nah, ketika itu Nabi Muhammad membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Itu baru Al-Falaq An-Nas, Pak. Belum seluruhnya itu. Al-Falaq An-Nas. Baru ketika itu Tufail langsung masuk Islam. Dibacain Al-Falaq sama An-Nas masuk Islam. Itu belum seluruhnya ya. Dia takjub. Padahal Tufail terkenal di Mekah itu dia paling ahli dari syair. Dan waktu itu syair itu udah paling tinggi, Pak. Ilmunya udah gak main-main syair itu. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi yaitu Al-Quran. Nah, salah satu mukjizat juga kenapa Al-Quran itu turun di Mekah, karena ingin mengalahkan namanya syair. Karena dulu itu kalau orang sudah dianggap ahli syair, itu yang tinggi Pak ilmunya. Nah, itulah banyak orang-orang sombong. Makanya Allah ngasih bandingan yaitu turunnya Al-Quran di Arab untuk mengalahkan orang-orang ahli syair itu. Salah satunya itu Tufail. Dan mereka Tufail pun baru sadar ternyata ada yang lebih tinggi daripada syair yaitu Al-Quran. Setelah Tufail itu masuk Islam karena bacaan Anas dan Al-Falaq tadi, dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aku ini pemimpin kaum Ad-Dausi, pemimpin kaum Daus. Sedangkan aku sekarang sudah masuk Islam. Aku mau pulang nih ke kampung halamanku dan mau mendakwahkan mereka. Mau ngasih tahu nih Islam kayak gini, Islam tuh baik. Maka doakanlah aku. Makanya Muhammad mendoakan agar kaum Daus mau masuk Islam. Nah, sebelumnya kita ambil hikmah dari bahwasanya pinternya Tufail itu ketika dihasut sama orang-orang kafir Quraisy, dia tidak pernah marah. Nah, itulah pentingnya kita untuk belajar agama. Masih ingat ceritanya tentang Wahsy? Siapa Wahsy? Nah, yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Wahsy itu pertama niatnya nggak mau bunuh, Pak. Nggak mau bunuh orang pembunuh bayaran. Ketika dia disewa oleh Hindun, gitu Pak. Sehingga Hindun istrinya Abu Sofyan disewa sama Hindun. Itu kan beberapa hari sebelum peperangan, kerjanya Hindun cuma satu, menghasut namanya Wahsy. Menghasut Wahsy. Wahsy itu nggak beragama ya. Dia yang penting bunuh orang dapat duit selesai. Mau dia pun siapapun yang dibunuh nggak peduli. Makanya kita itu Hindun itu menyuruh bunuh untuk Hamzah. Setiap hari sebelum perang itu kerjanya menghasut Wahsy. Karena dia nggak punya ilmu ya mau aja, dia penting dapat duit selesai kelar. Kan beda sama Tufail. Dia dihasut kasih tahu gini, nggak terpengaruh. Dia mengatakan ini Muhammad. Kalau dia perkataannya baik, ya aku ambil. Kalau buruk aku tinggalkan. Kan gitu. Nah, itulah pentingnya kita punya bekal ilmu. Karena sekarang itu sangat mudah untuk kita terprovokasi, terpengaruh itu sangat-sangat mudah. Dan beberapa orang Islam itu terpengaruh dengan orang Islam sendiri. Di media ya, ada ulama satu mengatakan gini, berantem. Ulama satu mengatakan gini, berantem. Padahal sama-sama Muslim. Itu kan mudahnya terpengaruh. Padahal belum tentu benar juga di media itu. Ada ulama satu mengatakan bahwa hukumnya ini itu, ulama yang lain marah. Dan marahnya itu bukan biasa, langsung menggunjing, langsung menghasut, langsung mengatakan kata-kata kotor. Nah, itu gimana tuh? Padahal nggak layak ulama. Nah, itulah pentingnya kita memiliki bekal ilmu. Bagaimana yang dicontohkan Tufail, dia itu nggak mudah terpengaruh oleh kata-kata orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena dia punya ilmu. Karena dia belajar. Kalau bagus ya diambil, kalau enggak ya nggak diambil. Kan gitu. Belajar kita sering-sering ke Majelis Taklim kan itu. Kalau kita datang ke Majelis Taklim itu baik kita ambil, kalau buruk kita tinggalkan.
Kalau pelajaran yang baik kita ambil, kalau pelajaran yang buruk kita tinggalkan. Kan simple. Seperti itu. Selanjutnya ketika Tufail sudah masuk Islam, ketika dia kembali ke daerahnya Daus tadi, ke tempat namanya Daus. Setelah sampai di sana, Tufail itu mendapatkan pertama ayahnya mau masuk Islam, terus ibunya mau juga, terus saudaranya mau semua, terus juga istrinya juga mau. Ketika dia mau dakwah ke kaumnya, karena Tufail ini pemimpin kaum Daus, dia mendakwah kaum Daus, semuanya menolak, kecuali satu, yaitu Abu Hurairah. Siapa yang tahu Abu Hurairah? Nah, dia periwayat hadis. Kita sering dengar pasti hadis itu an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu Pak termasuk sahabat yang paling banyak menghafal hadis, meriwayatkan hadis. Padahal masuk Islamnya nggak terlalu cepat, agak telat. Dia lewat jalur Tufail tadi. Kan telat itu masuk Islam. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, itu pahalanya Tufail berapa yang coba? Ngalir semua ke Tufail. Karena pengaruhnya Abu Hurairah. Selanjutnya semua kaum itu menolak, gak ada yang mau masuk Islam kecuali siapa? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu dari kaum Daus juga, sama dengan Tufail bin Amr. Setelah Tufail itu ditolak di kaumnya, barulah Tufail bin Amr ini merasa udah berdakwah lama, gak sabar dia, agak emosi dia. Manusia biasa wajar emosi dia. Wah, gak sabar saya. Lalu dia pergi ke Mekah untuk menemui Rasulullah. Kalau udah gak betah, diajak semua istrinya, ayahnya, ibunya, saudara dia semua ke Mekah, hijrah ke Mekah. Setelah sampai ke Mekah, dia mengadu Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini udah berdakwah lama. Aku ini udah berdakwah di kaumku Daus itu lama, dan semua kaumku menolak kecuali satu, Hurairah ini. Terus gimana ya Rasulullah? Tufail bin Amr tadi minta ya Rasulullah, saya minta tolong doakan kaum saya agar mereka binasa. Emosi dia. Capek saya dakwah udah. Saya nggak kuat menghadapi perzinahan, saya nggak kuat pada judi semua, pada nyolong semua, pada begal semua, saya nggak kuat dah. Simpelnya sekarang saya minta doa agar mereka semua binasa, hancur, buruk, selesai. Manusia biasa ya. Baru masuk Islam, gak sabaran, didakwai gak mau, minta doa kepada Rasulullah, doakan kaum saya biar hancur semua, binasa, capek saya katanya. Nah itu kan, dia orangnya baru masuk Islam, jadi sabarnya belum punya. Nah setelah Rasulullah itu dengar Pak, gak jawab gak langsung jawab. Rasulullah langsung ambil wudhu, sholat 2 rakaat, setelah itu baru doa. Wah itu di situ ada Abu Hurairah. Abu Hurairah gemetar, takut, karena teman-temannya masih ada semua, teman-temannya masih di Daus semua, saudaranya Daus semua. Waduh kacau ini, habis lah. Baru juga kesini, masa udah hancur semua kaum gue. Ternyata yang dengan Rasulullah beda. Setelah Rasulullah angkat tangan tuh, Abu Hurairah getar semua. Waduh getar, masa hancur semua kaum gue ini. Ternyata Rasulullah mendoakan, ya Allah, semoga orang-orang Daus datang ke sini dengan keadaan muslim. Jadi bukan didoakan, ya Allah, hanguskanlah Daus, hancurkanlah kaum Daus. Tapi Rasulullah berdoa, ya Allah, semoga orang-orang Daus datang ke sini dengan keadaan muslim. Kan sama seperti ketika di Taif. Sama yang saya ingat Taif itu. Ketika Rasulullah sedang berdakwah ke Taif, bukan diterima, malah ditolak, dilemparin batu sampai sahabat Zaid bin Sabit itu bocor kepalanya, melindungi Rasulullah. Bahkan malaikat gunung pun mengatakan, kalau kamu doa nih, gunung saya jatuhkan, tak balik nih gunung.
hancurkan kepada kaum Taif. Tapi Rasulullah nggak mau. Sama halnya ketika kaum Daus. Tapi doakan ya Allah semoga orang-orang Daus datang ke sini dengan keadaan muslim. Lalu dia mengatakan kepada si Tufail bin Amr tadi, "Wahai Tufail bin Amr, sekarang kamu kembali balik ke kaum Daus, berdakwah lagi dengan lemah lembut. Jangan kekerasan, santai aja. Karena kamu itu cuma bertugas untuk menyampaikan. Berdakwah dengan lemah lembut. Bagaimana perasaan Tufail itu? Udah tadi emosi, nyuruh binasa, malah suruh balik dia. Akhirnya Tufail ini balik ke Daus. Setelah sampai ke Daus beberapa tahun, akhirnya orang-orang Daus itu datang ke Mekah dengan keadaan muslim. Semuanya dalam keadaan muslim. Itulah gimana kisah seorang Tufail yang mengislamkan kaum Daus. Hikmah yang bisa kita ambil dari Tufail ini sangat-sangat luar biasa. Yang pertama bahwasanya bagaimana tadi kepahlawanan Tufail, bagaimana tadi apa istilahnya itu? Kuat imannya Tufail, belum kuat imannya, apa namanya? Kecerdasan Tufail dalam menganalisis berita. Ketika dia dipengaruhi oleh orang-orang kafir itu enggak langsung terpengaruh, enggak langsung wah iya ya dia jelek ya, enggak. Padahal dia katakan Tufail, di sini ada Muhammad itu katanya bisa memisahkan antara suami dan istri, ayah dan anak, saudara dengan saudaranya. Kalau kamu terpengaruh bahaya. Sampai-sampai Tufail pakai kapas, sumlin. Tapi apa dayanya? Ketika bertemu dengan Muhammad, setelah dia tahu, oh Muhammad ini kalau memang perkataannya baik, aku ambil. Kalau jelek, aku tinggalkan. Itulah yang harus kita praktekkan benar di dunia ini. Di zaman sekarang itu media terutama, gitu ya, TV itu kan, tiba-tiba ngasih kabar gini, set, kita nggak tahu apa, terus wah, ini orang kok ini sih? Padahal nggak tahu benernya apa. Padahal belum tahu. Jangan begitu. Mulai kita ke Tufail. Nah itulah penting kita membentengi diri kita dengan ilmu, biar kita tuh nggak mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain. Kita tahu nih sebelum ada fitnah kita tahu, oh kayak gini kok enggak. Nah, jadi kita bisa tahu. Tufail itu kan nggak mudah terpengaruh dia, Pak. Ketika dicoki oleh orang-orang kafir, dia mengatakan, ya, kalau ini baik saya ambil, kalau buruk saya tinggalkan. Ya, permasalahan sekarang kan di media-media itu sesama ulama, sesama penceramah saling berantem. Sering lihat nih di media sekarang kan ada ulama satu mengatakan A, yang satu nggak terima berantem. Yang B ini A nggak terima berantem. Padahal sama-sama Islam, sama-sama ulama. Yang bikin berantem sebenarnya bukan ulamanya, bukan ya, seperti enggak. Tapi orang-orang bawahnya itu yang memviralkan video-videonya itu yang bikin orang tuh salah paham tuh itu. Nah itu yang kasihan. Ulamanya santai-santai aja, dia enggak sampai marah ulama yang lain enggak. Tapi orang-orang pengikutnya jamaahnya itu yang berlebihan. Di video-video itu kan banyak yang menghina ulama ini, menghina ulama ini, menghina ulama ini. Padahal kan nggak bisa gitu. Intinya kan kalau baik kita ambil, kalau buruk kita tinggalkan. Kalau di jamaah satu, di kajian satu kok ada buruknya, ya buruknya aja kita tinggalkan. Yang baiknya kita ambil. Di kajian ini kita besok kesini, datang kesini, kok ada baiknya kita ambil. Kalau ada yang buruk kita tinggalkan. Kan gitu. Bukan malah ini buruk langsung kita, wah ini ya buruk.
Di mana dikatakan Ali bin Abi Thalib kan unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Nah, kalau kita sudah menilai dari orangnya, nggak bakal selesai. Karena nggak ada orang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Nah, yang kedua, wafatnya Tufail bin Amr ini, dia itu wafat ketika perang Yamamah. Jadi Rasulullah udah wafat duluan. Rasulullah udah wafat, perang Yamamah itu Pak, perang melawan nabi palsu. Dulu tuh ada nabi palsu. Orang-orang ngaku nabi. Sekarang kan ada, dulu kayak pernah ada masalah itu orang ngaku nabi di Monas, pernah dulu ada. Nah, itu nabi ke 26 nabi berapa katanya. Aneh aja. Zaman dulu nggak ada Pak. Namanya Musailama al-Kadzdzab. Dia ngaku saya ini nabi ke 26. Kok ngaku tiba-tiba. Nah, ketika itu perang lah antara orang-orang Muslim melawan Musailama. Pasukan Musailama itu kebanyakan orang Muslim yang murtad. Murtad. Karena percaya dengan perkataan Musailama al-Kadzdzab. Percaya dia kalau ada nabi lagi. Makanya ketika itu Umar bin Khattab sebagai pemimpin perang melakukan perang melawan Musailama. Dan yang ikut di situ ada namanya Tufail bin Amr. Tufail bin Amr dan juga anaknya juga heroik nih. Anaknya namanya Amr bin Tufail. Karena anaknya itu disebutkan dalam riwayat satu-satunya sahabat yang salah satu bagian dari tubuhnya itu udah nunggu di surga. Kalau kita dengar ceritanya Ja'far bin Abi Thalib, itu kan tangannya dua-duanya putus, tapi dia juga meninggal. Jadi badannya tuh roh tangan dan badannya sama-sama ke surga. Tapi dengan anaknya Tufail ini, Amr bin Tufail, tangannya duluan ke surga, Pak. Tangan kanan. Karena ketika perang Yamamah, ketika perang itu yang wafat duluan bapaknya. Ketika Tufail udah berantem sama perang tangan sendiri, akhirnya dia wafat. Setelah wafat, Amr melihat bapaknya wafat, dia langsung membantu juga perang mati-matian. Ketika itu tangan kanannya Amr bin Tufail putus sampai putus. Tapi dia nggak wafat. Nah, sampai setelah perang, jadi wafatnya setelah perang setelahnya. Ada perang Yarmuk, dia itu wafat di situ. Setelah perang Yamamah tadi, kan kumpul-kumpul sahabat tuh sama Umar bin Khattab. Dia kumpul-kumpul, ketika kumpul-kumpul mau makan, si Amr bin Tufail nggak makan-makan Pak. Umar kaget, kenapa nggak makan dia? Dia malu karena tangan kanannya buntu. Gak punya tangan kanan, jadi dia mau makan tangan kiri nggak enak sama para sahabat, nggak makan juga lapar, dia nunggu dia. Umar bin Khattab juga nunggu karena dia pemimpin, nggak mungkin dia makan duluan. Nah, kalau nggak makan juga dia, tunggu aja dia. Tanya, Amr bin Tufail, kenapa kamu nggak makan? Gak mau apa-apa dia. Oh, kamu malu ya karena tangan kamu buntu. Oke, berarti saya nggak bakal makan sebelum kamu makan. Tungguin. Dia Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya sungguh kamu ini satu-satunya sahabat yang salah satu bagian tubuhnya menunggu di surga. Kalau ada sahabat namanya Awais Al-Qarni, itu bukan sahabat, itu orang yang tabiin atau sahabat, ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan tabiin. Itu sendalnya nunggu di surga. Sendalnya nunggu di surga. Kalau Amr bin Tufail ini tangan kanannya nunggu di surga. Di tangan dulu di surga Pak, badannya belum. Lah kalau kita ada yang nunggu di surga, kayaknya ini ada yang nunggu di neraka. Entah sendal kita, entah baju kita nunggu di neraka, kayak sahabat yang kita mau. Nah, kalau masalah Qori tadi sendalnya nunggu di surga. Kalau Amr bin As tangan kanannya nunggu di surga. Nah kalau kita apa yang nunggu di surga? Walau ada yang nunggu apa enggak? Nah gitu. Jadi Tufail tadi wafat ketika perang Yamamah. Nah, anaknya Amr bin As tadi ketika perang Yamamah tangannya kepotong. Sampai-sampai Umar mengatakan,
sungguh kamu ini sahabat yang paling beruntung karena salah satu tubuh kamu sudah menunggu di surga. Nah, itulah kisah perjalanan seorang sahabat bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Bagaimana seorang sahabat yang terkenal cerdas, pintar. Jadi gak semua sahabat itu terkenal bodoh juga, tapi juga pintar. Biar apa? Gak terpengaruh, gak mudah ternodai, gak mudah terpengaruh oleh kata-kata yang orang kafir, hoax, terutama tentang hoax. Karena kan terkenal dengan hoax. Tiba-tiba di TV kabarnya gini, kita langsung bertanya, oh gini ya, oke guys, langsung aja disimpulkan. Padahal belum tentu benar, terutama dalam hal agama. Kan biasanya di media paling banyak media itu tiba-tiba ada video menjelaskan ulama ini, padahal pendapatnya itu betul, tapi nggak sesuai dengan pendapat kita. Pendapat Islam itu Pak, gak cuma satu, enggak. Contoh kunut aja. Ada orang kunut, ada orang gak kunut. Itu gak cuma satu pendapat. Gak cuma pendapat satu kunut wajib, enggak. Karena ketika itu ada sahabat yang bersama Nabi kunut. Ada sahabat bersama Nabi gak kunut. Jadi beda-beda pendapat itu, gak mungkin satu tuh gak mungkin. Jadi gitu. Jadi gak semua pendapat kita nggak betul, itu enggak. Jadi kalau ada ulama berbeda pendapat itu wajar dan pasti orang antara sahabat aja beda pendapat. Apalagi ulama zaman sekarang ya ilmunya udah jauh dari Nabi. Pasti berbeda pendapat dan itu bukan waktunya kita malah menjelek-jelekan ulama, enggak. Kita cukup kalau baik kita ambil, ya kalau enggak kita tinggalkan. Mereka punya pendapat sendiri. Kalau baik kita ambil, kalau buruk kita tinggalkan, simple aja. Gak perlu kita, wah, kok gak sesuai dengan pendapat saya? Waduh, dia jelek nih, dia ahli neraka, wah ahli kita, wah selesai. Cukup kalau, wah ini kok gak pendapat sama saya, udah, gak saya ikutin. Pokoknya dia pendapat sama saya ikutin. Kan gitu. Kalau baik diambil, kalau buruk ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu bisa menjadi pedoman kita semua, bisa menjadi hikmah dalam kehidupan kita semua, dan menjadikan kita sebagai umat yang kelak bisa bersama para sahabat dan para nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Jam berapa suruh? 41. Silakan berarti. Lanjut berarti. Kita kasih hikmah satu lagi. Dalam dakwahnya Tufail tadi, setelah dia kembali dari kaumnya, ditolak dari kaumnya, kan dia balik lagi ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, binasakan saja kaumku ini, gak usah dihidupin aja, matiin semua. Kan gitu nih, karena dia gak sabar. Tapi Rasulullah mengatakan, kamu kembali dakwah dengan lemah lembut. Nah, dari sini kita bisa ambil hikmah bahwasanya dalam Al-Ghasyiyah ayat 18 itu 21 dikatakan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Fadzakir, ingatkanlah. Kan gitu perintahnya. Ingatkanlah, innama anta mudzakir, karena sungguhnya kamu ini cuma pengingat. Ingatkanlah karena sungguhnya kamu cuma pengingat. Lasta alaihim bimusaytir. Kamu tuh enggak berpenguasa atas mereka. Mau mereka ikut ya gak apa-apa, gak ikut ya sudah. Fadzakir innama anta mudzakir. Jadi gak ada paksaan dalam agama. Kita ingetin, mau ya alhamdulillah, gak mau ya udah. Lasta alaihim bimusaytir. Kamu tuh gak bisa menguasai mereka, tuh gak bisa. Nabi Muhammad aja tugasnya cuma mengingatkan bagi kita. Kalau kita ingetin orang, ayo ke masjid, mau alhamdulillah, gak mau ya udah. Kan nggak perlu kita marah-marah. Itulah dakwah yang dikatakan oleh Nabi. Bukan Tufail kan nggak sabar dia lah. Ketika ikut semua binasa. Sebenarnya Tufail dari Nabi. Kan ngeri juga itu. Ada yang mau ikut dakwah langsung binasa. Nggak mau ikut dakwah binasa. Itu Tufail. Beda dengan Nabi. Ketika mau ikut berdakwah, nggak mau ikut agama,
didoakan dulu, akhirnya masuk Islam. Kayak Ad-Dausi itu nggak mau masuk Islam, didoakan Nabi semoga masuk Islam semua. Taif juga ketika itu. Ketika malaikat mengatakan, "Ya Muhammad, berdoalah biar aku jatuhkan gunung ini ke kaum Taif." Apa kata Rasulullah? Enggak. Mereka belum tahu. Kelak keturunan mereka akan masuk Islam. Akhirnya apa? Akhirnya betul. Semua masuk Islam. Nah, jadilah cara kita berdakwah kepada umat ini. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkanlah karena kita sungguhnya cuma pengingat, enggak perlu memaksa memarahi. Karena kita cuma pengingat. Diingetin mau ya alhamdulillah, enggak mau ya sudah. Nah, wallahu a'lam shawab. Semoga cerita Tufail tadi bisa jadi hikmah kita semua dan bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita semua. Astaghfirullahaladzim. Hadap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.